Mari ketika sudah sukses di luar sana, kembali pulang membangun kampung di sini. Karena apa? Kampung ini milik kita. Karena apa? Kampung ini milik kita bersama. Kalau bukan kita yang membesarkan kampung ini, siapa yang akan membesarkan kampung ini? Begitu kira-kira. Tuhan Yesus sayang. Tuhan memberkati kita pada pekan kerja yang baru nanti, pada tahun kerja yang baru. Tuhan Yesus berkati. Apa yang melatar belakangi dia dan ibu sampai bisa mengunjungi stasi Honiham? Iya, jadi panggilan hati. Karena apa? Kita perlu di dalam hidup, kita perlu membangun satu kebersamaan. Di dalam kebersamaan itu tentu ada perbedaan. Saya ingin menyatakan bahwa di dalam perbedaan, kasih menembus perbedaan. Saya dari asal kampung yang berbeda, dari tanah yang berbeda, tetapi saya mau sampaikan bahwa di dalam kepelbagaian kita, Tuhan memakai kita semua anak-anak Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa memutuskan kita. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Tidak ada yang bisa memisahkan kita, hanya satu darah Kristus yang bisa mengikat kita. Kemudian ada banyak hal yang saya jumpai di sini. Mungkin sebagian orang menganggap itu biasa-biasa saja. Tetapi saya melihat di kampung ini, di tanah ini mengajarkan saya yang pertama nilai kebersamaan. Bahwa makan harus bersama, kemudian bahwa ada sesuatu hal dipikirkan bersama, didiskusikan bersama. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa muncul wanita atau perempuan-perempuan tangguh. Kenapa? Dengan keterbatasan air yang ada, dengan keterbatasan keadaan yang ada, tetapi Tuhan menghadirkan wanita-wanita tangguh. Lengan-lengan wanita tangguh itu menjunjung jualannya, mengangkat kayu bakaran, dan semua itu saya melihat dari sisi yang berbeda. Bahwa terkadang mungkin orang mengeluh tidak ada air, tetapi tanpa kita sadari Tuhan menggunakan ketiadaan itu menjadi satu kekuatan yang tanpa kita sadari, wanita-wanita yang ada di Honihama ini tidak sadari bahwa dengan keterbatasan kondisi Tuhan menciptakan sesuatu yang berbeda. Apalagi kita sudah mengakhiri Hari Ibu, saya melihat banyak sekali wanita-wanita tangguh, perempuan-perempuan hebat ada di sini. Bahkan dari rahim perempuan-perempuan itu melahirkan generasi-generasi Honihama yang hebat. Iya. Itu mungkin refleksi ibu Siap. terhadap hal-hal seperti itu. Nilai-nilai apa yang mungkin ibu pesankan kepada umat di stasi ini yang barangkali dalam tanda kutip mereka juga memiliki keterbatasan, khususnya soal dalam hal iman. Mungkin ada semacam saran atau komentar dari ibu sendiri. Oh iya, baik. Nyaris 1 minggu saya ada di dalam jemaat atau umat stasi Gereja Santo Yudokus ya. Iya. Namun kebetulan saya menginap di Ibu Ina Somi. Ya. Saya tidak tahu, tetapi yang dapat saya sarankan, kalau boleh dari jemaat di sini atau umat di sini bisa memprogramkan kunjungan ke para orang tua lansia. Iya, karena keterbatasan mereka, fisik mereka tidak memungkinkan mereka ada ibadah berjemaat. Jadi pasti ada kerinduan mereka untuk dikunjungi pastor, dikunjungi pengurus-pengurus gereja. Maka kalau boleh dilakukan perkunjungan secara berkala. Kemudian mungkin kalau ada kita bisa bekerja sama dengan posyandu atau mungkin pustu, mungkin ada pelayanan kesehatan bagi anak-anak, kemudian bagi lansia. Artinya apa? Ini menggambarkan bahwa ini juga kita memberikan informasi kepada orang di luar bahwa Kristus datang melayani. Inilah kita bentuk melayani dari sisi pelayanan gereja juga kepada pelayanan kesehatan. Iya, itu hal-hal yang memang saya melihat perlu ada semua memang untuk kesempurnaan masih jauh, tetapi secara perlahan kita bisa memperbaiki seperti itu. Ibu Vera, bisa disampaikan
ada ya semacam identitas, bisa menjelaskan apa kerjanya di Papua supaya kami bisa tahu bahwa kalau ada orang yang merantau ke Papua bisa Iya. bertemu dan berjumpa dengan Ibu Baik, Vera. baik, ya. Jadi saya sendiri, saya ada di pemadam kebakaran. Saya sebagai kabit di situ. Ya, kemudian suami saya sendiri, Bapak Justin Sitorus, sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura. Ya, tentunya pekerjaan kami ini sama-sama mempunyai risiko, apalagi seperti saya, anggota saya itu semua laki-laki, 75 orang. Saya sendiri perempuan. Saya sebagai pimpinan dari mereka, tetapi itu di satu sisi itu merupakan tantangan, tapi juga sekaligus sebagai sesuatu yang memotivasi saya bahwa bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik. Tadi saya sedikit tersentuh dengan khotbah dari pastor. Pastor menyatakan tadi dengan lagu, sederet lagu, dikatakan, "Ya Tuhan, kepadamu kuserahkan hidup dan nyawaku." Artinya apa? Di dalam setiap pekerjaan tentu mempunyai resiko-risiko. Terlebih saya resiko tinggi karena saya ada di pemadam kebakaran. Mau jam berapapun kebakaran, saya sebagai pimpinan di situ saya harus pergi. Padahal itu pekerjaan yang identik dengan seorang laki-laki. Tetapi saya tidak tahu kenapa tangan Tuhan membawa saya sampai di bidang itu. Sehingga saya sadari bahwa ketika tangan Tuhan membawa saya di situ, maka pasti ada maksud Tuhan yang saya sendiri tidak pahami. Tetapi pasti dengan iman kita bisa pahami bahwa nanti ke depan kita tahu seperti apa maksud Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau Bapak sendiri sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, kalau saya di pemadam, dan puji Tuhan saya merasa bersyukur karena perjuangan saya di tahun kurang lebih 18 sampai 23 tahun saya ada di sekretariat Dewan Kota. Namun saya tidak tahu kenapa jalan Tuhan membawa saya di pemadam kebakaran, dan saya baru jalan 5 tahun di situ, tapi saya sudah menjadikan itu sebagai dinas. Jadi pada hari Rabu minggu kemarin sudah resmi melalui mekanisme sidang dewan menjadi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jayapura, satu-satunya atau boleh dikatakan pilot project dari Papua dan Papua Barat, bahkan daerah otonomi baru yang baru terbentuk. Jadi baru Kota Jayapura yang memiliki dinas pemadam kebakaran. Selama ini masih berada sebagai bidang seperti itu. Iya. Kehidupan doa bagi Ibu Vera sendiri bagaimana, boleh kami tahu? Doa adalah nafas hidup kita orang percaya, terutama kita sebagai seorang mama. Siapa yang bisa menyelamatkan seisi rumah kalau bukan doa seorang mama? Jadi mama itu kan sebagai pendoa, maka pendoa sebagai pendoa sekaligus sebagai penolong. Kalau dia penolong berarti dia harus lebih kuat dari yang ditolong. Siapa yang ditolong? Itu suami. Siapa yang ditolong? Itu anak-anak. Maka sebagai penolong dia harus kuat. Bagaimana kita bisa kuat? Satu-satunya kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Maaf Ibu, barangkali Ibu memang dari Katolik atau sebelumnya Protestan? Izin, iya. Saya sendiri, saya sebagai umat atau jemaat di GKI Peniel Kota Raja. Iya, saya GKI Peniel, itu kami Protestan. Namun saya sudah tanya sama di sini, untuk Protestan agak jauh jarak tempuh, jadi saya bilang intinya semua sama. Kita menyembah pada Tuhan yang satu. Kita percaya bahwa hanya darah Kristus yang mempersatukan kita. Mungkin ini bagian terakhir dari wawancara ini. Ibu Vera, apa yang menginspirasi kok jauh-jauh di Papua bisa berlibur ke Honeyama? Mungkin sisi lain dari inspiring apa gitu? Iya, saya sesungguhnya ingin menjaga hati. Kita hidupkan harus menjaga hati. Selama ini adik saya Linda sudah bersama-sama dengan saya. Bagaimana saya bisa menjaga hati? Terlebih menjaga hati dari seorang Mama Ina Soni. Ya, sebagai seorang anak kita berkewajiban memberikan segala hal yang terbaik untuk memperpanjang umur orang tua. Artinya apa? Bagaimana memperpanjang umur orang tua? Dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan beliau. Perihal menjaga hati, saya datang dalam tajuk perihal menjaga hati.
Dimanapun kita berada, baiklah kita berbuah seperti itu. Dan yang kedua, saya sesungguhnya memberikan pembelajaran kepada anak-anak saya di rumah bahwa berlibur tidak identik dengan sesuatu yang serba enak, serba manis. Tetapi ketika saya harus merasakan desiran angin, saya harus merasakan bagaimana hujan yang deras, saya kemudian ditegur oleh Tuhan. Kenapa kamu takut? Karena di sini umat bertahun-tahun hidup tidak ada apa-apa. Sekalipun hujan, sekalipun angin, tidak apa-apa. Berarti kan kasih Tuhan itu tidak terbatas. Bahkan sampai ke daerah Bonihama yang jauh pun tangan Tuhan ada di situ. Jadi di situ banyak mengajarkan saya bahwa luar biasa tangan Tuhan. Rasanya, kok bukan hanya di Jayapura, ternyata sampai di Bonihama yang saya harus melakukan perjalanan beratus-ratus kilo. Ternyata puji Tuhan kita bisa ada merasakan udara yang sama, air yang sama. Cuma satu pesan saya, kalau boleh melalui gereja mungkin bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa di sini penyumbang suara yang juga tidak sedikit. Kita tahu tahun 2024 nanti adalah tahun politik, tapi kita coba mengangkat potensi yang ada di daerah Bonihama. Apa? Kita bisa menyumbangkan suara, tetapi bagaimana suara itu bisa didengar oleh para wakil rakyat. Mari beri saya air. Mari. Jadi kalau dong bilang di iklan sumber air sudah dekat, sebenarnya belum. Toh, karena kaki-kaki tangguh masih harus jalan. Wanita-wanita tangguh masih harus menjunjung air di kepala, tapi luar biasa. Tuhan Yesus sayang, maka saya sampaikan kalau boleh bangun kekuatan pemuda-pemuda gereja, para wanita gereja, wanita Katolik WK, kemudian para pria Katolik untuk coba meramu untuk menyampaikan kepada pemerintah. Kami butuh air. Kemudian yang kedua, kami butuh bagaimana suplai minyak tanah sebagai bahan bakar. Saya dua kali saya ke Waiwera, tetapi tidak ada minyak tanah. Ya, kemudian yang berikut, kebetulan saya di Damkar, saya mau ingatkan, banyak sekali masyarakat di sini yang melakukan penyambungan listrik secara tidak bertanggung jawab. Pertama, yang kedua, melakukan penyambungan listrik dengan instalasi yang tidak benar. Dan itu menjadi potensi adanya terjadinya kebakaran. Sementara kita tahu di sini rumah baku dempet, kemudian rumah mayoritas dari bahan yang sangat mudah terbakar. Maka naluri kedamkaran saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya di sini. Kebetulan di sini kan tidak ada damkar toh. Jadi saya minta mungkin bisa mengingatkan di dalam gereja, kita corongkan, kita suarakan bahwa tetap berhati-hati, apalagi rumah-rumah kan melakukan aktivitas masak-memasak itu menggunakan api dengan tungku. Bagaimana mereka bisa menjaga, bagaimana mereka bisa mengamankan dari listrik maupun dari potensi-potensi kebakaran lainnya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih banyak Bu Vera. Tuhan sayang. 0852 44